Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 3 bidang kajian sastra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Bismantaka Adipratama dengan NIM 20021040250. Perkenalkan, nama saya Hanifah Yulia Anggraini dengan NIM 2002104050. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Andini dengan NIM 20021040252. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Andini akan membahas mengenai topik pertama tentang teori sastra. Apa sih teori sastra itu? Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Secara umum, yang dimaksud dengan teori sastra adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori sastra berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Ada beberapa jenis-jenis pendekatan teori sastra, di antaranya teori psikoanalisis, teori struktural, dan teori feminisme. Mengenai teori psikoanalisis, di mana teori ini menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa kehidupan manusia. Teman-teman sudah tahu kan bahwa manusia itu memiliki perilaku yang sangat beragam, yang dipengaruhi oleh kondisi psikologi seseorang yang akan mempengaruhi kehidupannya. Secara langsung, karya sastra adalah produk dari jiwa dan pemikiran pengarang yang berada dalam kondisi setengah sadar. Ada beberapa para pakar psikologis yang terkenal dalam pendekatan teori ini, di antaranya Jung, Adler, Freud, dan Brill, yang mana mereka telah memberikan banyak kontribusi terhadap teori ini. Teori ini biasanya terbagi dalam 3 aspek, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah naluri makhluk hidup dalam rangka mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab dalam menangani sebuah realitas atau memuaskan keinginan ID dengan cara realitas. Dan superego adalah pengendali ID dan ego yang berasal bukan dari diri sendiri, melainkan penyerapan standar aturan dan pranata dari pendidikan orang tua dan lingkungan sekitar. Membahas teori struktural, di mana teori ini tidak memperlakukan karya sastra sebagai objek kajiannya, karena yang menjadi kajiannya adalah sistem sastra itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari hubungan berbagai unsur dalam teks sastra, sehingga unsur-unsur tersebut berkaitan satu sama lain dalam keseluruhan yang utuh. Teori ini dapat dideskripsikan terpisah dari pengarang ataupun realitas sosial. Yang terakhir, teori feminisme. Teori ini adalah cerminan realitas sosial patriarki. Berawal dari gejolak para perempuan yang tertindas oleh sistem sosial patriarki. Teori feminisme ini tidak berdiri di dalam satu aliran, tetapi terdiri atas beberapa aliran seperti aliran liberalis, marxis, sosialis, eksistensialis, psikoanalitik, radikal, dan postmodern. Ada beberapa tokoh-tokoh terkemuka dalam teori ini, di antaranya Helena Sisous, Virginia, dan Kate Millett.
Dengan adanya teori ini, semakin banyak bermunculan sastrawarti, bahkan para wanita yang telah membuat karya sastra dengan menggunakan nama laki-laki, yang mulai berani menunjukkan siapa jati diri sebenarnya. Terima kasih, itulah penjelasan mengenai teori sastra. Kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu bagian dari ilmu sastra yang digunakan untuk menghakimi suatu karya sastra. Kritik sastra juga difungsikan untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Selanjutnya, fungsi kritik sastra. 1. Mengembangkan ilmu sastra sendiri. Kritik sastra dapat mengembangkan teori sastra dan sejarah sastra. 2. Mengembangkan kesusastraan. Kritik sastra mengembangkan kesusastraan suatu bangsa dengan penilaiannya. 3. Memberikan masukan terhadap masyarakat umum. Hasil analisis kritik sastra dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengapresiasi suatu karya sastra. Jenis-jenis kritik sastra. Pertama, kritik mimetik. Kritik mimetik bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra adalah gambaran rekaan dari dunia dan kehidupan manusia. Jadi, kritik mimetik menganggap bahwa suatu karya sastra adalah duplikat atau rekaan dari kehidupan manusia. Yang kedua, kritik pragmatik. Kritik ini melihat kegunaan suatu karya sastra. Kegunaan ini dilihat dari segi hiburan, estetika, pendidikan, dan hal yang lainnya. Yang ketiga, kritik ekspresi. Kritik ekspresi adalah kritik yang menekankan analisis pada kemampuan pengarang dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya dalam wujud sastra. Biasanya, pendekatan ini untuk mengkaji puisi. Yang keempat, kritik objektif. Kritik ini melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Karya sastra adalah objek yang mandiri dan memiliki dunianya sendiri. Dan untuk membuat kritik sastra yang baik, tentunya diperlukan kemampuan mengapresiasi sastra, pengalaman yang banyak dalam menelaah, menganalisis, dan mengulas karya sastra, penguasaan, dan pengalaman yang cukup dalam kehidupan yang bersifat non-literer, serta tentunya penguasaan tentang teori sastra. Berikutnya adalah sejarah sastra. Sejarah sastra merupakan bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Sejarah sastra mempunyai ruang cakupan yang cukup luas. Ada sejarah sastra suatu bangsa, ada sejarah sastra suatu daerah, dan ada sejarah sastra suatu kesatuan kebudayaan. Ada pula sejarah berdasarkan jenis atau genre sastra, serta ada pula sejarah sastra komparatif. Dalam mempelajari sejarah sastra, tidak lepas dari teori dan kritik sastra. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.